Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga materi yang kita dapat bermanfaat. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsen, ya, mengabsen. Nanti yang masih di luar, otomatis saya A, ya, demi kedisiplinan, biar adil, ya, biar adil seperti biasanya, enggak usah kaget. 5 menit sampai 10 menit tidak masuk kelas berarti A. Oke, saya absen dulu yang pertama. Mas Multazam, hadir? Hadir, Bu. Mas Nur Salim. Hadir, Bu Guru. Ya. Mbak Ia. Hadir, Bu. Mbak Istiqomah. Hadir, Bu. Mbak Lili. Mas Hojen. Hadir. Hadir, Bu. Mbak siapa lagi? Ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Ada, Bu. Ya, Mbak Fitri hadir ya, Mbak Iza hadir. Selain yang hadir berarti masih di luar. Yang di luar berarti otomatis di A. Oke. Ya. Oke. Selain di PPT, ya, ini saya bagikan dulu worksheet. Ya, ini worksheet untuk belajar di rumah. Karena yang di PPT hanya Bu Guru saja yang punya. Worksheet ini dikumpulkan setiap akhir semester, dijilid jadi satu, dimintakan tanda tangan sebagai persyaratan untuk mengikuti penilaian akhir semester. Oke, setuju ya? Ya, Bu Guru. Ya, oke. Langsung saja pelajarannya kita mulai. Bab kita yang ini adalah sifat tercela atau menghindari sifat tercela. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan bacakan tentang tujuan pembelajaran. Ya, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan ya dengan media atau gambar yang di worksheet itu, kalian dapat menjelaskan pengertian sifat tercela. Ya, terus kemudian dapat menyebutkan contoh sifat tercela. Yang ketiga, dapat melafalkan dalil tentang sifat tercela. Ya, yang terakhir yaitu penugasan kita buat diskusi. Ya. Oke. Sebelum materi dilanjut, apa ada pertanyaan? Apa itu sifat tercela? Belum tahu, Bu Guru. Apa itu sifat tercela? Belum tahu. Sifat yang buruk. Ya. Ada yang bertanya lagi, apa itu sifat tercela? Oke, kita lanjut ya. Kita sudah sering sekali ya mempelajari tentang sifat tercela, akhlak tercela dari MI, dari MTS. Kita sering sekali membahas tentang atau mendengarkan tentang tercela, sifat tercela. Yang sudah sering saja, kadang sifat kita masih tidak karuan, ya, masih banyak sekali kita melakukan sifat-sifat yang dilarang, ya. Dalam di kelas 10 semester 1 ini
kita akan mengupas sifat tercela tentang hubud dunia. Ya, yang pertama hubud dunia, yang kedua hasad, dan yang ketiga ujub, dan yang keempat sombong, yang terakhir riya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ya, pada kesempatan ini kita hanya mengupas tentang hubud dunia, ya. Yang lain ini, yang hasad, ujub, sombong, riya ini besok minggu depan, karena waktunya tidak ngatasi. Nah, oke, kita kupas yang pertama, poin pertama yaitu hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Ya, pengertian hubud dunia atau hub al dunia, ya. Hub al dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya. Hubud dunia ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, hubud dunia ini adalah penyakit yang berbahaya atau sifat yang berbahaya yang dapat yang dapat manusia lakukan ini adalah sifat yang berbahaya. Ya, karena apa? Hubud dunia ini dapat melemahkan atau menggerus keimanan seseorang, bisa melemahkan keimanan seseorang, keimanan kita. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya pengertian hubud dunia? Nggak ada, Bu. Halo. Bu Guru Nggak ada, bertanya, Bu Halo, Guru. anak. Sampai sini ada yang bertanya? Bu Guru bertanya, Ya, monggo Mas Lim. apakah boleh nggak Bu Guru mencari uang terus-menerus dari pagi sampai malam? Aduh. Tidak boleh, berarti kita tidak tidur. Padahal Allah itu menciptakan siang bekerja, malam untuk istirahat. Ya. Iya, Bu Guru. Ya. Makasih Bu Guru. Hubud dunia berarti mencintai dunia dengan berlebihan. Makanya ini ada gambar, ilustrasi gambar yang menggambarkan pengertian hubud dunia. Ya, mikirnya hanya dunia. Ya, memperbagus rumah hanya mengumpulkan harta. Ya, ini tidak boleh. Ya, Ya, Bu Guru. memikirkan dunia tanpa ada manfaatnya di akhirat. Ya, kalau kita sedang mengumpulkan harta, kita harus apa? Harus memikirkan akhirat lewat apa? Lewat sedekah. Nah, oke. Ya, Bu Guru. Oke. Sekarang dilanjut ya, sudah paham ya? Paham, Bu Penyebab Guru. hubud dunia atau hub al dunia. Ya, penyebab seseorang memiliki sifat hubud dunia. Ya, yang pertama adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama. Ya, padahal dunia itu bukan sebagai jalan utama, ya, bukan sebagai yang pertama. Dunia itu hanya sementara. Dunia itu adalah sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat, ya. Apa yang kita lakukan di dunia itu hanya untuk mencari jalan atau mencari ridha Allah, untuk dibuat bekal di akhirat, ya. Oke. Penyebab yang kedua, mengumpulkan harta dengan menghalalkan sebagai macam cara. Oke, ini dijelaskan dalam Quran surat At-Takhasur, ya, yang artinya lupa, ini tidak dicantumkan Bu Guru di sini, tapi bisa dicatat, ya, mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ini masuk dalam Quran surat At-Takhasur ayat 102. Ya, oh, di worksheet-nya ada ya, bisa dilihat itu, ya.
At-Takatsur ayat 102 yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi orang yang bermegah-megahan akan melupakan segalanya. Oke. Yang ketiga, kikir terhadap harta. Ya, pelit, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Ya, karena apa? Menganggap hartanya itu berharga dari segala apapun. Ya, yang kelima, yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Memiliki harta masih kurang, itu namanya serakah, ya, dan rakus. Seperti apa kalau serakah dan rakus? Berarti seperti hewan, ya. Yang terakhir, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ya, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa, ya, itu bisa dibaca di worksheet-nya, ya. Oke, sampai penyebab sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Penyebab Ada, Bu. bubudunnya, Mas Salim apa tadi, Mas Salim? Penyebab bubudunnya yang pertama? Dunia sebagai tujuan utama, Bu Guru. Ya, ini maksudnya apa, Mas? Maksudnya, seperti yang saya tanyakan tadi, Guru, hidupnya hanya untuk mencari dunia, kekayaan saja, tanpa memikirkan ibadah, memikirkan bekal untuk hari akhir, Bu Guru. Iya, pinter. Oke, masuk. terima kasih, Nanti Bu kalau Guru. semester saya nilai 99. Oke. Setelah penyebab, ya, setelah penyebab ada dampak negatif. Apa itu dampak negatif? Apa itu negatif? Berarti Kekurangan, kejelekan, keburukan, Bu Guru. keburukan atau kejelekan. Oke. Dampak negatif, ya, ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka itu alamat dia telah terjebak dalam sifat tercela yang poin hubudun dunia. Padahal dalam prinsip akidah seorang mukmin, dunia ini bukanlah tujuan yang utama, melainkan hanya alat untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, ya. Oke, nanti yang rame saya suruh gantikan di depan, ya. Nanti yang rame saya suruh menggantikan di depan. Menggantikan saya di depan. Saya yang duduk di belakang situ nanti, ya. Bisa rame terus. Oke. Ya, biarkan nanti saya tunjuk di depan. Oke. Ya, Bu. Oke, Cubit-cubit saya, Bu, dari tadi, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut, ya. Dampak yang pertama, dampak jika seseorang memiliki sifat hubudunya. Yang pertama lalai kepada Allah, ya. Lalai kepada Allah karena mencintai dunia akan melupakan Allah. Padahal semuanya yang mengatur atau yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti ini sudah bisa kita lihat bahwa iman seseorang itu lemah, ya. Oke. Dampak yang kedua, mudah tergoyah imannya. Ya, mudah tergoyah imannya.